Cirebon 2 hari 1 malam. Let's go explore Cirebon. Di besoknya kita wisata ziarah yaitu di makam Sunan Gunung Jati. Ini kita jalan ya, angkot nih, kita masuk ke gangnya. Dan kita telah tiba di makam Sunan Gunung Jati. Kita ngambil air wudhu dulu untuk membersihkan diri, dan nantinya kita ziarah sebentar ke makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah lahirnya tahun 1448 Masehi dan beliau meninggal tahun 1568 Masehi. Beliau merupakan salah satu dari wali songo yang menyebarkan agama Muslim ke Indonesia, salah satunya di Pulau Jawa. Enaknya di sini, tanda kutip, ya aku tidak tahu yang mana untuk mengelola atau juga yang untuk pribadi aku tidak tahu. Jadi banyaknya tanda kutip sedekah atau juga pengemis yang ada bertebaran banget di daerah makam Sunan Gunung Jati. Jadi teman-teman memang istilahnya harus menyediakanlah uang untuk sedekah. Kita lanjut ke arah belakang makam. Itu ada salah satu tempat yang namanya sumur kemuliaan. Kelapa dari apapun itu kita ngambil hikmahnya aja. Kali ini kita lagi di makam Sunan Gunung Jati. Kita tadi udah ziarah dan kali ini kita akan lanjut ke masjidnya. Ini dari mapnya sih dekat sih, kita udah tanya juga sih. Itu yang ada besar masjidnya memang dekat ya. Jadi tinggal dari sana nyebrang dikit, dan itu tinggal lurus saja, kita ikuti aja untuk haruan panduannya. Pada pulang sekolah kayaknya. Masjidnya, ya, alhamdulillah kita bisa 2 tempat nih. Kita masih lanjut di wisata religi yaitu ke Masjid Syarif Hidayatullah. Ini kita tinggal jalan aja. Ini sih langsung dekat banget dengan makam tadi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau memang teman-teman ke makam, enaknya mampir ke masjid ini. Nama masjidnya Masjid Syarif Abdurrahman. Jadi masjid ini diperakasai oleh Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Jenderal TNI Bapak Dudung Abdurrahman. Masjid ini diresmikan pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 oleh Bapak waktu Presiden kita yaitu Ma'ruf Amin. Masjid ini dibangun oleh luasnya kurang lebih 1.800 meter persegi. Kita sudah di atasnya. Wisata ketiganya nih kita ya dibilang oleh-oleh lah. Ini namanya batik turisme. Ini batik ini lengkap, baik dia baju, makanan, jadi salah satu koleksinya. Kemudian ada souvenir dan ada juga tempat makannya. Ini koleksi jaketnya. Dan yang punya ini masih anak muda. Salut untuk anak muda yang inovasinya seperti ini. Dan ini model-modelnya, souvenirnya. Dan ini tempat makan saya tadi bilang, atau juga snack-snacknya. Ada jamu dan sebagainya. Ada bolu juga. Lagi di batik dan siang-siang ya es nih. Ini cincau yang ini apa bang? Kayak tepung beras gitu ya? Oh, cendol beras ya. Dan ada ini serut manual. Ini harganya berapa nih teman-teman? Coba ya, Cirebon kotanya murah, yaitu hanya Rp6.000 satu mangkok ini. Nah, ini ada tambahannya kelapa muda. Nah, ada pas kita makan ada ibu lewat. Apa Bu? Ciko. Ciko, bukan Ciko Jericho ya, artis. Iya, Ciko. Ini si Ciko dikasih sambal. Oh, ini aci. Ya, sambal terasi. Mana ini sambal terasinya? Iya, ini namanya Ciko. Ciko. Sama ada sambal hijaunya ya, cabai hijaunya. Cirebon kita belum merasakan empal gentong nih. Kita lagi di Kejaksaan, empal gentong Mang Dharma katanya si Ati. Nih pas banget dekat dengan stasiun Cirebon nih. Stasiun Cirebon. Ini di dalamnya nggak tahu ini kenapa lumayan sepi sih menurut saya nih. Ini untuk dalamannya.
Ini bagian luarnya. Nah, itu pagentang, dagingnya segitu. Ini sayur asam. Kalau tuh makan aku tidak berani ngomong ya, karena kan kita juga bukan orang kuliner F&B ya, kita nikmati aja untuk tetangga kita. Kita makan dulu, terima kasih. Ini piara pemancar keselamatan. Kita lanjut ke tempat wisata berikutnya yang uniknya bukan orang sini. Ini sudah bukan orang sini. Keraton Kasepuhan, kali ini kita ke Keraton Kanuman. Seperti apa di dalamnya? Nah, kita sudah tiba di Keraton Kanuman. Ini sultannya Kanoman ke-12, namanya Sultan Raja Muhammad Emiruddin ini. Ini pangeran patinya, Pangeran Raja Muhammad Qadiran. Ini untuk kegiatannya, kalau teman-teman nih ada di 1 Syuro tanggal 8 setiap tahun. Tiket masuk ke Keraton Kanumannya ini kalau nggak salah Rp15.000. Ini belum sama panduan, dan ini koleksi-koleksinya. Iya. Salah satunya untuk penerimaan tamu nih. Jadi tamu-tamu kenegaraan Ya, ya. Dan nanti abi-abinya datang ke sini untuk menerima tamu, baik dari yang dari pemerintah atau juga yang lain ya, Pak. Iya. Selain untuk menerima tamu, juga untuk upacara adat, pagelaran. Jadi keraton punya hajat itu di sini. Assalamualaikum. Oh, ini masih salah kategori pendopo jinem itu? Bukan. Ini udah beda lagi. Di sini namanya Prabayaksa. Jadi Praba itu diambil dari nama kata Prabu ya, atau raja. Dan Yaksa itu ruang kerja, ruang kerjanya para raja atau para sultan. Pati juga masuk nggak tuh, Pak? Ya? Pati dan sejenisnya masuk nggak di sini juga? Iya, jadi kalau merencanakan sesuatu atau rapat, Diskusi, itu rapat. di sini. Nah, ada ruangan kecil di depan, itu dinamakan Mande Mastaka. Di situ tempat singgasana Sultan Tama. Ini tadi izin, Pak. Ini tadi apa namanya? Ini namanya Mande Mastaka. Mande itu tempat, Mastaka itu kepala atau pemimpin. Tapi ini bisa didudukin sama apa kuat ini? Udah berapa lama nih, Pak? Jadi kalau balai ini simbol, Mbak. Oh, Jadi, siap. simbol bahwa keraton itu sedang tidur atau sedang tidak berkuasa. Ini maksudnya ini? Iya, karena kekuasaan keraton itu diserahkan kepada pemerintah sekarang itu. Ya, karena kita presiden kan, Iya. presidensial. Nah, kalau keraton berkuasa itu seperti Jogja, daerah istimewa. Nah, ini pakai kursi singgasana. Oh, yang tempat duduk itu ya. Jadi kursi singgasananya pun nggak sembarangan, itu warisan dari kerajaan Pajajaran. Kursi gading Gilang Kencana namanya. Ini rumahnya Pangeran Cakrabuana, putra dari kerajaan Pajajaran, putra dari Prabu Siliwangi. Beliau keluar dari Pajajaran itu untuk memimpin Cirebon.
Untuk di Keraton Kanoman ini tempatnya atau juga koleksinya tidak terlalu banyak, dan tempat yang kita kunjungi juga tidak terlalu banyak. Lagi bukan membandingkan dengan yang pernah sebelumnya dulu itu, yaitu di Keraton Kasepuhan. Kalau yang sebelumnya kan dia lengkap dan juga tertata dengan barang-barangnya. Ini mohon izin harganya nggak terlalu beda lah, yang satu 15.000, yang satu 25.000, tapi kita yang sepuas itulah dengan di Keraton Kasepuhan. Tapi sekali lagi mohon maaf izin untuk Keraton Kanoman ya, karena tadi cuma sebentar di keratonnya, akhirnya kita pulang ke belakang lihat ke pasarnya. Nah ya, itu ciri khas kota Cirebon, siapa ya tidak tahu ya, betul sekali, yaitu udang. Cicilannya sedang lah, 10.000. Karena kereta api masih lama, ini kita jalan-jalan sejenak lagi, 1 jam, nggak sampai 1 jam lah, setengah jaman keliling-keliling kota Cirebon. Ini kita balik lagi ke Cirebon. Ini simpang apa sih Mas? Ini BAT. Oh, ini simpang BAT. Oh, ini tadi udah sering lewat ini. Tadi waktu kemarin ke Kejawanan iya, Pantai udah sini. Ini nggak lewat. Oh, ini ada foto di sini bagus ya. nggak foto sih, aku ngambil TikTok. Kenapa izin lo bentar, paling 2. Namanya gedung BAT, tempat rokok ini. Oh, ini berhenti nanti kita lihat di internet. Oh, ini gedungnya. Tapi ini yang di dalamnya museum. Di dalamnya tuh kosong kalau ini tuh. Kalau yang museum tuh ya. Kali ini kita lagi masih di Cirebon. Ini kita namanya Masjid Raya At-Taqwa. Ini gapura depannya dan lumayan luas sih nih tuh. Itu depannya. Ini ya banyak anak-anak itu, ada sebelah sana. Kita nggak sempat ya karena juga kita juga tadinya mau dibantu sama Grabnya. Ini lumayan banget sih untuk anak-anak. Di dalam ini ada tempat permainan anak-anaknya, jadi ini juga ada rumput. Ini lumayan banget sih. Ini luasnya. Nih kita udah hampir sampai di At-Taqwa, dan ini di atasnya. Sebelah Masjid Raya At-Taqwanya di Cirebon ini ada wakaf, bagi teman-teman punya rezeki boleh diwakafkan. Dan di sebelahnya ini ada Islamic Center Kota Cirebon nih. Kita nggak masuk ke dalam karena emang tempat nggak sempat waktunya. Terima kasih, sampai jumpa di next video berikutnya. Sampai jumpa di kota-kota yang lain. Ada kota-kota yang mana lah kita akan kunjungi, ditunggu dulu. Ternyata ini alun-alun Kejaksaan, pas di belakang Masjid Raya At-Taqwa. Ini mohon izin teman-teman mau nanya, enaknya dijelaskan per satu item, satu tempat, atau all in seperti ini, satu harian perjalanan atau seperti apa? Ini mohon tulis kolom komentarnya. Untuk dari Pasar Kanoman sampai ke Cirebon Perujakan ini kita nyewa online ya, jadi kita tanya dulu bisa nggak diantarkan ke tempat jalan ini dan terakhir ke Perujakan yang satu arah. Sampai di sini dulu untuk perjalanan kita di Cirebon. Ini kita kereta apinya sudah sampai. Biasa kereta api ekonomis yaitu Erlangga, hanya Rp49.000 saja. Terima kasih semuanya.